Performa Emil Audero Mulyadi bikin media Asia Tenggara melongo. Kiper Timnas Indonesia masuk tim terbaik Liga Italia 2025-2026 pekan ke-25. Kesuksesan Emil Audero masuk tim terbaik Liga Italia pekan ini tak lepas dari performa gemilangnya bersama Cremonese. Tepatnya di laga melawan Genoa pada Minggu, Emil tampil menonjol dengan kontribusi signifikan yang membuat timnya meraih hasil positif. Dalam laga tersebut, Emil tampil luar biasa sebagai starter dengan berulang kali menggagalkan peluang emas dan berbahaya tim lawan. Meski gagal membawa kemenangan untuk timnya, performa Emil sudah cukup menyelamatkan Cremonese dari ancaman kekalahan. Statistik menunjukkan Genoa melakukan 18 kali tembakan, dan Emil berhasil melakukan 6 kali penyelamatan krusial. Performa Emil itu tak hanya jadi buah bibir publik Italia dan tanah air, tapi juga mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Vietnam pun sampai dibuat geger olehnya. Pujian tak biasa dilontarkan salah satu media lokal negeri Naga Biru itu untuk kiper Indonesia itu. Kiper naturalisasi Indonesia menerima penghargaan luar biasa di Serie A, tulis The Tao. Memuji pemain Indonesia menjadi hal yang jarang dilakukan publik Vietnam, apalagi Emil seorang pemain naturalisasi. Namun kualitasnya memang tak dapat dipandang sebelah mata. Performa Emil saat melawan Genoa pun tak luput dari sorotan mereka. Saking kagumnya dengan kiper Timnas Indonesia itu, media Vietnam menjuluki Emil sebagai perisai baja di depan gawang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman sangat menantikan gelaran Piala AFF 2026. Menurutnya turnamen sejenis ini selalu membawa gairah. Indonesia masuk grup B bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste atau Brunei. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 24 Juli 26 Agustus mendatang. Saat masih menjadi pelatih Kanada, John Hartman juga merasakan memimpin pasukannya tampil di turnamen regional, sehingga Piala AFF bukan hal baru buatnya. Saya sangat menantikan Piala AFF karena sudah pernah merasakan Piala CONCACAF yang memberikan sensasi berbeda, kata John Hartman. Pelatih asal Inggris mengaku sudah mendengar gairah besar sepak bola ASEAN. Piala AFF menjadi turnamen yang selalu dinantikan publik sepak bola di kawasan ini. Bagi John Hartman, Piala AFF mendatang akan menjadi ujian besar pertamanya. PSSI sudah lama menargetkan gelar juara pertama Piala AFF yang belum pernah diraih sejak 1996. Menpora RI Erick Thohir menjawab soal kabar Michel Baker jadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Saat ditanya tentang nama-nama calon pemain naturalisasi, Erick mengatakan ada 3 pemain yang segera diproses untuk memperkuat tim merah putih. Namun hanya 2 orang yang ia sebut namanya dengan gamblang. Lalu saat ditanya satu nama sisanya adalah Michel Baker, Erick memberi jawaban tak tegas. Nah itu, ujarnya tanpa menyebut nama. PSSI dilaporkan tengah menjejaki pemain Lille berdarah Ambon, Michel Baker, untuk dinaturalisasi jadi WNI. Kabar tersebut diungkap media Belanda AD yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Sama dengan sederet pemain naturalisasi lainnya, Baker adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia diturunkan sang kakek yang lahir di Maluku. Michel Baker disebut menyadari ketertarikan PSSI, namun pemain jebolan Ajax Amsterdam itu belum memberikan jawaban pasti. Nama John Hartman mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang mampu membawa revolusi besar bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut punya formula lengkap untuk membenahi problem klasik Garuda, inkonsistensi, disiplin, dan mentalitas juara. Wacana kedatangan John Hartman ke Timnas Indonesia langsung memantik optimisme. Rekam jejaknya bersama Kanada menjadi referensi kuat. Ia bukan sekedar pelatih taktik, tetapi arsitek budaya tim yang sukses mengangkat performa tim nasional wanita dan pria Kanada ke level dunia. Jika diterapkan di Timnas Indonesia, pendekatan ini bisa menjadi solusi atas masalah mental saat menghadapi laga besar. Dengan ikatan kolektif yang kuat, pemain tidak lagi bermain untuk individu, melainkan untuk tim dan negara. John Hartman juga dikenal sangat detail dalam urusan disiplin. Bukan sekedar tepat waktu latihan, tetapi menyangkut nutrisi, istirahat, analisis video, hingga perilaku di media sosial. John Hartman bukan hanya soal papan taktik baru, ia menawarkan revolusi kultur dan profesionalisme. Jika terwujud, era baru Timnas Indonesia bukan lagi mimpi, melainkan kemungkinan nyata menuju level tertinggi Asia. Emil Audero yang tampil heroik bersama Cremonese masuk dalam daftar 11 pemain terbaik pekan ke-25 Serie A Liga Italia. Emil menghuni posisi kiper dalam Best 11 Serie A yang diumumkan pada Selasa malam waktu Indonesia.
Penjaga gawang timnas Indonesia itu tampil cemerlang saat Cremonese tahan imbang Genoa pada lanjutan Liga Italia pada Minggu. Dalam pertandingan di Stadion Giovanni Zini, Emil dipercaya tampil sebagai starter. Ia menjadi pilihan utama untuk mematahkan setiap tembakan lawan ke gawang. Emil tercatat berhasil melakukan 6 penyelamatan krusial dari total 18 tembakan Genoa. Alhasil, Footmob menjadikan Emil sebagai pemain Cremonese dengan nilai paling tinggi, yakni 8,4. Terpilihnya Emil Audero dalam jajaran pemain terbaik Serie A pekan ke-25 menjadi bukti kualitasnya sebagai kiper andalan. Performa konsisten dan mental kuat yang ditunjukkannya turut mempertegas peran pentingnya bagi Cremonese di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia nampaknya belum akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Pemuda didikan VfB Stuttgart ini tengah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman musim 2025-2026. Bukan sekedar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten timnas Jerman U20, sebuah bukti otentik atas kepemimpinan dan kualitas teknisnya yang diakui di salah satu kiblat sepak bola dunia. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Hartman sebagai juru taktik baru timnas Indonesia. Menanggapi rumor yang beredar, Ulrich secara transparan mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Kapten Jerman U20 ini tidak menutup pintu rapat-rapat. Ia memberikan lampu hijau yang menjadi angin segar bagi PSSI dan supporter Garuda. Kini bola berada di tangan federasi dan tim kepelatihan. Peluang melihat kapten timnas Jerman U20 mengenakan seragam merah putih memang belum pasti, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk terwujud dalam waktu mendatang. Pelatih asal Belanda sampai terkagum-kagum dengan performa striker berdarah Depok ini semakin membuka potensi gabung timnas Indonesia. Ia adalah Dian Zandbergen, striker muda yang kini bermain untuk VVV Venlo, klub di kasta kedua Liga Belanda. Dian Zandbergen diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok. Sebenarnya isu naturalisasi Dian Zandbergen bukan baru kali ini muncul. Justru isu ini sudah berkembang sejak tahun lalu, ketika timnas Indonesia masih diasuh oleh Patrick Kluivert. Dian Zandbergen sendiri sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Striker muda ini mengungkapkan bahwa keluarga ibunya berasal dari Depok dan masih ada kerabatnya di Indonesia. Sekitar setahun yang lalu, Dian Zandbergen mengaku sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait rencana naturalisasi agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sayangnya, proses naturalisasi tersebut seolah tidak ada kabar lanjutan lagi dan Dian Zandbergen tak kunjung dipanggil ke timnas Indonesia. Di era Johan Hartman, Dian Zandbergen menjadi opsi yang cukup potensial. Bahkan Dian Zandbergen mendapat pujian dari pelatih klubnya setelah berhasil menciptakan hat-trick. Pujian dari sang pelatih ini semakin membuktikan ketajaman yang dimiliki oleh Dian Zandbergen sebagai seorang striker. John Hartman bisa saja merekrut Dian Zandbergen untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang FIFA Series dan Piala AFF 2026. Kehadiran Dian Zandbergen akan membantu John Hartman mencari solusi dari kurang tajamnya lini serang timnas Indonesia. Rumor Jay Itzas ke AC Milan terus memanas. Peluang Itzas meninggalkan Sassuolo untuk bergabung dengan AC Milan pun diklaim berada pada kisaran 52%. Probabilitas itu dimunculkan oleh situs penyedia data statistik Transfermarkt yang juga memantau pergerakan rumor para pemain sepak bola. Dengan santernya rumor masa depan Jay Itzas saat ini, Transfermarkt bahkan memberikan persentase kemungkinannya pindah ke AC Milan sebesar 52%. Hal itu tidak lepas dari perkembangan informasi terkini yang menyebut AC Milan bahkan sudah kontak awal dengan agen Jay Itzas seputar kemungkinan merekrutnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Saat ini belum ada yang pasti, tapi paling tidak jalur komunikasi sudah terbuka. Salah satu hal yang membuat Jay Itzas santer dikaitkan dengan AC Milan adalah gaya mainnya sebagai bek tengah yang dianggap bakal cocok dengan taktik pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Para pencari bakat AC Milan kabarnya juga sudah dibuat terkesan oleh performa Jay Itzas di Sassuolo yang sebenarnya baru merekrutnya dari Venezia pada bursa transfer musim panas lalu.